Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Bareng aku, Widi, yang selalu gatel pengen tahu realita di lapangan tuh sebenarnya kayak gimana sih? Dan aku, Indri, yang pastinya udah siap bawa fakta, data, sama aturan resminya buat kalian. Nah, sebelum kita mulai obrolan seru kita hari ini, ada satu hal yang wajib banget kalian lakuin nih. Betul banget, ayo buruan pencet tombol like, terus share sesi bedah materi ini ke grup keluarga atau grup wali murid kalian. Jangan lupa juga buat ninggalin komentar. Dan yang paling penting, dukung terus channel kita ini dengan cara klik link di bio atau langsung cek aja keranjang kuningnya sekarang juga. Dukungan kalian tuh berarti banget loh buat kita. Oke, hari ini kita bakal ngebedah tuntas sebuah aturan baru yang efeknya bakal kerasa banget buat masa depan pendidikan anak-anak kita. Yuk, langsung aja kita bahas. Gini Ndri, jujur aja nih, pertanyaan kayak, kenapa sih kelas anak saya selalu kerasa penuh sesek banget? Itu kan keluhan abadi para orang tua ya. Kadang aku tuh ngeliat satu ruang kelas, muridnya umpel-umpelan. Jangankan buat belajar nyaman, gurunya mau jalan ke meja murid aja susah saking sempitnya. Pasti sumpuk banget kan? Aku ngerti banget sih rasa frustrasinya Widi. Realita di lapangan emang kadang jauh banget dari kata ideal, dan banyak kepala sekolah yang juga pusing tujuh keliling ngatur kapasitas. Tapi, ada kabar baik nih. Pemerintah baru aja ngeluarin solusi pamungkas buat masalah ini. Wah, seriusan? Aturan apaan tuh? Namanya Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026. Ini tuh benar-benar jawaban buat ngakhiri perdebatan soal kapasitas kelas. Aturannya super tegas ngebatasin berapa jumlah anak di satu kelas. Dan kapan sih sekolah itu sebenarnya boleh ngelanggar batas tersebut? Biar lebih gampang, kita mulai dari fondasi dasarnya dulu aja ya. Kita harus paham dulu nih, gimana aturan normalnya beroperasi. Oh, berarti kalau ada aturan normal, nanti bakal ada kondisi yang nggak normal dong? Nah, pinter. Itu yang bakal jadi bahan debat seru kita nanti. Tapi sekarang, pegang dulu standar idealnya. Tapi Indri, kalau ngomongin fondasi, secara logika kan mendingan kita fokus buka akses seluas-luasnya buat semua anak. Ya berdesakan dikit di kelas nggak masalah lah. Yang penting mereka semua dapat bangku sekolah dan nggak ada yang putus sekolah. Gitu kan pikirnya? Aku paham sih maksud kamu, Widi. Akses itu emang penting banget. Tapi pemerintah kan juga wajib ngejaga mutu pendidikannya. Bayangin aja kalau satu guru harus ngawasin 50 anak sekaligus di dalam satu ruangan. Udah pasti fokusnya pecah dan belajarnya jadi nggak efektif sama sekali. Jadi pemerintah tuh nyari jalan tengah ya. Make sure anak dapat sekolah, tapi make sure juga sekolahnya bener-bener layak buat belajar. Persis. Aturan ini tuh dibikin buat nyegah sekolah-sekolah yang cuma asal nampung murid sebanyak-banyaknya demi kuantitas, tapi malah ngorbanin kualitas belajar. Coba deh perhatiin standar mutlaknya kalau lagi di kondisi normal. Untuk PAUD, maksimal cuma 15 anak. SD maksimal 28 murid. SMP di angka 32, dan SMA atau SMK itu mentok di 36 murid per kelas. Widih, tunggu dulu. SD cuma 28, terus SMA cuma 36. Perasaan zaman kita sekolah dulu, apalagi di sekolah favorit, isi kelas tuh bisa tembus 40 anak lebih loh. Makanya aturan ini ditegasin lagi, Widi. Angka-angka ini bukan sekedar saran basa-basi. Ini benar-benar batas maksimal operasional yang wajib dipatuhi biar sekolah tetap optimal ngurus muridnya. Oke deh, angka maksimalnya jelas. Tapi cara ngitungnya gimana? Cuma berpatokan sama jumlah anak di absen aja? Pertanyaan bagus. Jawabannya nggak cuma dari absen. Ada satu angka sakti di sini, yaitu angka 2. 2? Maksudnya sekolah cuma boleh buka 2 kelas doang buat satu angkatan? Ya nggak gitu dong. Angka 2 ini maksudnya rasio luas ruang kelas. Jadi wajib ada minimal 2 meter persegi per murid buat SD, SMP, sama SMA. Malahan, buat PAUD sama SLB, rasionya lebih gede lagi, minimal 3 meter persegi. Oh, hitungan fisik ruangannya toh. Berarti kalau misal ada sekolah yang luas kelasnya cuma 50 meter persegi, ya berarti kelas itu secara fisik cuma bisa diisi maksimal 25 murid. Walaupun secara aturan SD boleh sampai 28 anak, tapi karena luasnya kurang, ya tetap mentok di 25 murid. Syarat luas ruangan ini mutlak banget. Nah, ini nih yang paling aku tunggu-tunggu. Terus nasib anak-anak yang tinggal di desa terpencil gimana dong? Kalau sekolah di sana cuma ada satu, terus batas muridnya udah penuh. Masa anak desa disuruh berhenti sekolah? Tenang, tenang. Kementerian sadar kok kalau kondisi geografis di Indonesia itu beda-beda banget. Makanya ada yang namanya rute darurat. Tapi jangan salah paham dulu ya, pengecualian darurat ini bukan tiket bebas buat sekolah ngelanggar aturan seenaknya. Secara hukum, kondisi pengecualian ini harus benar-benar objektif, emang sesuai sama kebutuhan real di lapangan, dan satu lagi yang paling penting, sifatnya cuma sementara. Kata sementara ini menarik nih. Iya, diizinin murni buat nyelamatin hak belajar anak di saat kondisi lagi mendesak aja, bukan buat dijadiin akal-akalan manajemen sekolah nyari murid lebih.
Berarti pengecualian ini sah kalau emang jumlah sekolah di daerah situ terbatas banget, atau habis kena bencana alam, atau emang lokasinya terisolasi gitu ya? Bener banget. Dan sah juga kalau wilayah itu emang lagi krisis guru atau ruang kelasnya nggak memenuhi standar sarana dan prasarana. Asli, ini fair banget sih. Anak-anak di pedalaman tetap dijamin bisa sekolah. Mereka nggak bakal ditolak cuma gara-gara batas kuota. Sekolah punya izin legal buat nampung mereka lebih dari kapasitas normal. Eits, jangan senang dulu Widi. Fleksibilitas aturan tadi dilengkapin sama syarat anti kecurangan yang super ketat loh. Wah, ngeri juga ya dengar kata anti kecurangan. Iya harus dong, biar rute darurat tadi nggak dimanfaatin sama oknum sekolah nakal di kota yang cuma pengen ngeraup murid sebanyak-banyaknya. Wah, parah sih ini. Asli relate banget sama realita kita. Dengerin deh contoh dari dokumen resminya. Katanya ada SMA favorit yang terus-terusan dapat titipan calon murid dari pejabat setempat, sampai isi kelasnya bengkak jadi 40 murid. Realita gimana maksud kamu? Ya budaya orang dalam, Indri. Kepala sekolahnya kan pasti pusing tuh di-push pejabat. Akhirnya kelas yang harusnya cuma 36 anak dipaksa melar pakai alasan terbatasnya daya tampung. Pasti ujung-ujungnya pakai rute darurat tadi kan, biar kelihatan legal. Kalau kasusnya gitu, jawabannya sama sekali nggak bisa. Titipan VIP itu bukan alasan pengecualian yang sah. Ya, berarti trik orang dalam auto gagal dong ya? Aturannya secara tegas ngelarang overkapasitas di sekolah populer kalau di wilayah itu masih ada sekolah lain yang kapasitasnya cukup. Jadi kalau di dekat SMA favorit itu masih ada SMA swasta yang kursinya kosong, ya SMA favorit tadi dilarang keras nerima lebih dari 36 anak. Pengecualian tuh murni buat sekolah pelosok yang emang susah akses, bukan buat ngeladenin favoritisme. Terus nih, kita balik lagi ke angka 2 yang tadi sempat aku sebut. Cuma sekarang konteksnya beda. Beda gimana lagi? Tadi kan 2 meter persegi. Buat sekolah-sekolah di pelosok yang dapat status pengecualian secara sah, mereka cuma dikasih waktu maksimal 2 tahun aja buat benerin masalah kapasitas dan balik ke standar normal. Oh, cakep banget. Jadi mereka nggak bisa selamanya numpuk 45 murid di satu kelas. Dalam 2 tahun harus putar otak, entah bangun kelas baru atau nambah guru. Tegas juga ya. Nyambung ke soal bangun kelas baru nih. Kalau murid per kelas dibatasin ketat, bisa nggak sih sekolah ngakalin dengan cara nambah rombongan belajar atau bikin kelas baru terus-terusan, biar semua yang mau masuk bisa ketampung gitu? Nambah kelas baru sih boleh-boleh aja, tapi aturannya ketat loh. Pertama, satu kelas baru wajib nempatin satu ruang kelas standar. Kedua, dilarang keras nyolap perpustakaan, lab, atau ruang guru jadi ruang kelas. Waduh, udah nggak zaman lagi ya perpus dijadiin kelas dadakan? Nggak bisa sama sekali. Terus yang ketiga, sekolah wajib punya anggaran yang cukup. Dan yang keempat, ini yang paling penting, Dinas Pendidikan wajib mikirin kapasitas sekolah tetangga. Jangan sampai satu sekolah monopoli murid, terus sekolah sebelahnya mati karena nggak dapat anak. Oke, sekarang kita tes seberapa kuat aturan ini di lapangan. Gimana kalau ada sekolah kaya raya, ruangannya banyak yang kosong dan standar, tapi mereka sebenarnya nggak punya guru buat ngajar di kelas-kelas baru itu? Aturannya bilang jumlah rombongan belajar harus sebanding sama jumlah guru. Kalau gurunya kurang, beban kerjanya bakal kelebihan dan kualitas belajarnya pasti hancur. Jadi biarpun ada 10 ruang kosong, kalau gurunya nggak ada, penambahan kelas pasti nggak bakal disetujui. Widi, pertanyaan jebakan kedua nih. Kalau kebalikannya gimana? Gurunya banyak banget, peminatnya juga numpuk, tapi ruang kelasnya habis. Boleh nggak pinjam lab IPA bentar aja buat kelas sementara? Toh gurunya siap. Udah aku bilangin dari tadi loh Widi, jawabannya mutlak nggak boleh. Menteri bener-bener ngelarang keras praktek padat-padatan, belajar 2 sesi, apalagi ngubah lab jadi kelas reguler. Nambah kelas nggak boleh sedikit pun nurunin kualitas dan fasilitas anak. Titik. Aturannya sih mantep di atas kertas. Tapi gimana cara pemerintah pusat mastiin kalau sekolah nggak bohong soal kondisi mereka demi dapat izin pengecualian? Pemerintah punya sistem 3 lapis yang canggih. Dinas Pendidikan ngajuin usulan dulu, terus pusat bakal verifikasi usulan itu langsung nyilang ke data Dapodik. Dapodik ini benar-benar jadi satpam digitalnya. Oh, jadi pusat ngecek sendiri kondisi real dari sistem ya? Benar banget. Pusat ngecek kondisi kelas, rasio guru, sampai akreditasi sekolahnya. Kalau datanya terbukti valid, baru deh Dinas Pendidikan secara resmi netapin pengecualiannya. Susah banget buat diakalin. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah aturan super ketat ini bakal ngakhiri kekacauan penerimaan siswa baru dan keluhan overkapasitas di daerah kalian? Kepmendikdasmen nomor 14 tahun 2026 ini benar-benar instrumen yang adil buat menyeimbangkan akses sama kualitas. Pengecualian cuma dikasih buat yang benar-benar butuh. Setuju banget. Bye-bye deh budaya titipan pejabat dan selamat datang keadilan buat anak-anak di pelosok. Terus gimana nih pendapat kalian? Coba dong tulis opini atau pengalaman kalian di kolom komentar. Iya, kita pengen banget denger cerita kalian.
Pastiin kalian udah like dan share sesi bedah materi ini ya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik link di bio atau langsung cek keranjang kuning kita sekarang juga. Oke deh, sampai ketemu di sesi bedah materi seru kita selanjutnya. Makasih banyak udah nonton sampai habis.